Oke, sekarang kita masuk ke contoh format penulisan naskah jurnal. Nah, di sini yang akan kita gunakan yaitu naskah jurnal khusus untuk prodi Magister Manajemen, Manajemen Akuntansi dan Ilmu Komunikasi. Nah, sebenarnya bedanya apa sih sama prodi Sistem Informasi dan Informatika? Jadi bedanya itu hanya di format daftar pustaka atau format pengutipannya aja. Jadi kalau untuk prodi MM, MN, AK, dan IK itu menggunakan APA style, sementara untuk prodi SI dan IF itu menggunakan IEEE. Nah, secara keseluruhan isinya itu kurang lebih sama kok. Nah, sekarang kita masuk ke judulnya dulu ya. Nah, ini untuk judul maksimum itu 15 kata. Jangan lupa di setiap awal kata ini menggunakan huruf kapital ya. Nah, kemudian menggunakan Times New Roman, semua artikel menggunakan Times New Roman. Untuk judul ini dia 18 fontnya, dan jangan lupa di rata tengah. Oke. Nah, kalau kamu udah di judulnya udah, sekarang di bagian penulis. Nah, di penulis ini kan dia ada pertama, ada kedua. Di penulis pertama itu biasanya nama mahasiswanya, nama kamu. Di penulis kedua, itu baru nama dosen pembimbingnya. Nah, kemudian untuk afiliasi juga sama. Yang pertama itu afiliasi kamu, yang kedua itu afiliasi dari dosen pembimbingnya. Jangan lupa, ini fontnya ini yang afiliasi itu lebih kecil daripada yang penulis ya. Jadi yang untuk penulis ini fontnya 11, kemudian untuk afiliasi ini fontnya 9. Nih. Dan jangan lupa di rata tengah. Oke. Kemudian ini udah, sekarang kita masuk ke abstrak. Nah, di abstrak ini kita harus bikin 2 macam. Yang pertama itu adalah abstrak bahasa Inggris. Yang kedua, bahasa Indonesia. Dua-duanya jangan lupa di italic ya, dimiringin tulisannya. Menggunakan Times New Roman 10 poin. Dan bahasa Indonesianya pun sama, Times New Roman 10 poin. Nah, abstraknya ini isinya apa aja? Isinya tujuan penelitian, metode penelitian, kemudian hasilnya. Nah, jangan lupa dikasih kata kuncinya 4-6 kata. Begitu juga yang bahasa Indonesia. Oke, sampai sini. Sekarang adalah margin dari abstrak. Nah, ini biasanya teman-teman banyak yang salah nih. Untuk margin abstrak itu, dia seharusnya lebih menjorok daripada isi artikel. Di sini bisa dilihat kan perbedaannya. Dia itu lebih menjorok ke dalam, di kanan maupun di kiri. Sementara untuk artikel dia lebih lebar tulisannya. Oke, sampai sini semoga sudah paham ya. Oke, sekarang kita masuk ke isi artikel ya. Nah, di naskah artikel ini yang pertama itu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini isinya terdiri dari rangkuman latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan dari topik yang dibahas. Nah, untuk body text-nya, jangan lupa menggunakan Times New Roman ukuran 11 poin. Jadi nanti isi seluruh artikelnya ini menggunakan Times New Roman dan ukurannya 11. Untuk penomoran babnya, jangan lupa menggunakan angka Romawi seperti ini. Ini juga kan, dia menggunakan angka Romawi. Kemudian, di babnya ini menggunakan huruf kapital semuanya. Nah, kalau sudah pendahuluan, sekarang kita masuk ke metode penelitian. Di metode penelitian ini, di sini kamu menjelaskan tentang teori pendukung, kronologis penelitian, termasuk di dalamnya itu ada desain penelitian dan prosedur penelitian. Kalau di sini kamu mau masukin subbab seperti ini nih, kamu jangan pakai angka Romawi lagi, tapi kamu pakainya ini huruf besar seperti ini.
baru dituliskan subbabnya. Di dalam subbab ini juga kamu bisa kasih penomoran. Contohnya seperti ini, menggunakan angka boleh, menggunakan bulat seperti ini boleh, tergantung peruntukannya. Kalau menggunakan angka Arab seperti ini, itu biasanya dipakai untuk tahap-tahap atau langkah-langkah. Nah, kalau untuk bulat seperti ini, itu biasanya yang urutannya itu nggak perlu dipakai. Biasanya tuh untuk menjelaskan macam-macam, itu kamu bisa pakai bulat-bulat seperti ini. Kemudian di dalam subbab itu ada sub-subbab. Kalau di subbab kan tadi kita pakainya huruf besar. Kalau di sub-subbab itu kita pakainya angka. Seperti ini, angka Arab. Nah, oh iya, ketinggalan. Untuk tiap paragrafnya jangan lupa ya, ini kamu menggunakan first line indent. Jadi dia menjorok ke dalam seperti ini. Untuk seluruh paragraf. Nah, kemudian kita masuk ke penulisan rumus. Untuk penulisan rumus ini harus jelas seperti ini. Apabila kamu pakai rumus ya. Nah, untuk gambar sama grafik, ini kan biasanya pada pakai nih. Untuk gambar ini jangan lupa di bawahnya dikasih keterangan. Misalnya gambar 1, gambar 2. Untuk keterangannya ini dia menggunakan ukuran 9 poin dan di rata tengah. Untuk berwarna atau tidak berwarnanya itu sebenarnya bebas, karena ketika nanti jurnal dicetak itu juga warnanya akan hitam putih, jadi nggak masalah sih kamu mau cetaknya berwarna atau tidak. Nah, kemudian setelah masuk ke metode penelitian, sekarang kita masuk ke pembahasan di bagian ketiga. Di uraian ini harus ada referensi, hasilnya, kontribusi, dan analisisnya. Kemudian kalau misalnya kamu mau masukin tabel, jangan lupa dikasih keterangan juga. Bedanya, keterangan di tabel itu ada di atasnya, di atas tabel. Kalau tadi kan di gambar sama di grafik, dia ada di bawahnya keterangannya. Kalau ini dia ada di atasnya, fontnya sama, 9 juga. Tapi dia di rata kiri. Kalau ini kan di rata tengah, mengikuti gambarnya. Kalau ini dia di rata kiri. Baru habis itu bawahnya tabelnya. Jangan lupa dikasih nomor juga, tabel 1, tabel 2, tabel 3, seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu simpulan. Kalau deskripsi biasanya pakainya kan kesimpulan. Kalau di artikel ilmiah kita pakainya simpulan. Nah, di simpulan ini menjelaskan hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan kekurangannya, kemudian kemungkinan pengembangan penelitian selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir ya, yaitu daftar rujukan. Biasanya kalau di skripsi itu kan tulisannya daftar pustaka. Nah, kalau untuk di artikel ilmiah itu kita menulisnya daftar rujukan. Nah, di bawah ini jangan lupa fontnya itu dibedain dengan isi artikel. Kalau isi artikel kan dia fontnya 11, ukurannya itu 11 poin. Sementara untuk di daftar rujukan, di isinya itu ukurannya 9 poin. Jadi nanti jangan lupa dibedakan ya ukurannya. Untuk formatnya sendiri itu disesuaikan dengan masing-masing prodi. Untuk prodi magister manajemen, untuk prodi manajemen, kemudian akuntansi dan ilmu komunikasi itu kan menggunakan apa style. Bentuknya seperti ini. Sementara untuk mahasiswa jurusan Sistem Informasi dan Informatika itu menggunakan IEEE. Nanti bisa dilihat contohnya ada di format. Yang satunya lagi bisa dilihat di Google Classroom ya. Oke, kalau gitu sekian dulu penjelasan tentang format penulisan naskah jurnal.
Kalau misalnya teman-teman ingin bertanya atau masih bingung, boleh bertanya di Google Classroom atau melalui media sosial kita. Nanti sebisa mungkin akan kita jawab. Oke, sampai ketemu lagi ya.